Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Remadi Santoso. Saya dari kelompok 3, NIM saya 2021 1440006. Saya dari Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan abstrak dari kelompok saya, yaitu yang berjudul Validasi Keberlakuan Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai hukum yang mengikat di Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia memiliki hubungan yang harmonis, baik dengan hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Memiliki hubungan selaras dan selalu sejalan untuk mempertahankan, mempengaruhi, dan menetapkan hukum baru. Ketiga hukum tersebut merupakan faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum. Hukum Islam memperlihatkan penguatan peradilan agama yang terakhir ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sunaryati Hartono menjelaskan, karena suatu sistem ini terdiri dari sejumlah unsur dan komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi dan terikat oleh asas-asas tertentu, maka sistem itu terdiri dari sejumlah unsur dan komponen yang pada saat itu sudah ada dan berfungsi, dan sebagian besar yang lain belum berfungsi atau bahkan mungkin masih perlu diciptakan. Dalam sebuah penelitian tentunya perlu menggunakan proses analisis data. Oleh karena itu, penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif. Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di dalam masyarakat Indonesia ialah suatu hal yang tak dapat terlepaskan, karena masing-masing memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam mengatur ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat terbentuk karena rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi dari nenek moyang mereka yang turun-temurun serta diakui dan diterima di kalangan masyarakat. Sedangkan hukum Islam terbentuk dari Allah SWT yang implementasinya hanya mengarah kepada umatnya saja. Kedudukan hukum Islam lebih tinggi dibandingkan hukum adat karena adanya keberadaan hukum Islam, yakni peradilan agama yang mana telah diatur juga perundang-undangannya di dalamnya. Sebaliknya, hukum adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi. Saya dari kelompok 3 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2021 1440038. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dari kelompok saya, yaitu berjudul Validasi Keberlakuan Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai hukum yang mengikat di Indonesia. Hukum yang berlaku di masyarakat tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan sosial budaya di masyarakat. Oleh karena itu, hukum disebut juga sebagai aspek dari kebudayaan masyarakat. Hukum yang ada di Indonesia memiliki hubungan yang harmonis baik dengan hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Memiliki hubungan selaras dan selalu sejalan untuk mempertahankan, mempengaruhi, dan menetapkan hukum baru. Ketiga hukum tersebut merupakan faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum. Di Indonesia, tidak dapat dipungkiri sering terjadi pergesekan antara hukum-hukum tersebut. Namun, tidak sedikit pula kasus yang dapat membuat hukum tersebut berdampingan. Hukum adat lahir dan berkembang melalui budaya masyarakat itu sendiri, sehingga hukum pertama yang diakui oleh masyarakat adalah hukum adat. Sejak manusia diturunkan ke bumi oleh Tuhan, maka ia memulai hidupnya sebagai berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga, mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Kemudian, apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi, maka lambat laun akan menjadi adat dari masyarakat itu. Untuk itu, hukum adat merupakan hukum tertua dan pertama yang dikenal oleh masyarakat. Dari segi kebudayaan, hukum adat termasuk ke dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia itu. Hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia merupakan cerminan dari tingkah laku masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, sejak politik hukum kolonial menempatkan kedudukan hukum Islam sebagai bagian dari hukum adat, banyak bermunculan teori yang membantah masuknya hukum Islam sebagai bagian dari hukum adat. Sejak saat itu, politik terus berkembang, seperti penghapusan peradilan secara berangsur-angsur.
menggerus kekuatan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, hukum Islam memperlihatkan penguatan peradilan agama yang terakhir ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Eksistensi hukum Islam pun diperkuat dengan berlakunya peraturan perundang-undangan dalam bidang surat berharga syariah negara atau SBSN, seperti perbankan syariah, pengelolaan haji, pengelolaan zakat, dan lain-lain sebagainya, sebagai suatu sistem hukum. Hukum Islam yang mengusung nilai Islami semakin memberi arti dalam pola perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun secara konstitusional ditegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara berdasarkan atas dasar hukum Islam, namun dalam takaran implementatif, kedudukan dan peran hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang dihadapkan pada berbagai tantangan. Apakah nantinya hukum Islam tetap eksis atau akan mengalami nasib yang sama seperti hukum adat, apalagi di era globalisasi dan menguatnya demokratisasi dan HAM, yang membutuhkan jawaban terhadap berbagai masalah dan isu kontemporer. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, ada sistem hukum. Di dalam suatu pemerintahan, terdapat hukum yang bekerja mengatur elemen-elemen yang terdapat di dalam negara tersebut. Hukum sendiri adalah suatu sistem sehingga disebut dengan sistem hukum atau legal system. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang hakiki dan terbagi dalam beberapa bagian. Oleh karena itu, di dalam hukum terdapat subsistem. Kemudian Sunaryati Hartono menjelaskan, karena suatu sistem itu terdiri dari sejumlah unsur dan komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi serta terikat oleh asas-asas tertentu, maka sistem itu terdiri dari sejumlah unsur dan komponen yang pada saat itu sudah ada dan berfungsi. Dan sebagian besar yang lain belum berfungsi atau bahkan mungkin masih perlu diciptakan. Hukum sendiri sebagai suatu sistem atau aturan yang dimana semua aturan tersebut saling berkaitan. Bagian kedua, terdapat hukum Islam. Hukum Islam merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia selain peraturan perundang-undangan. Konsep hukum Islam sendiri berbeda dengan hukum perundang-undangan, karena ajaran yang terdapat pada hukum Islam meyakini hukum aturannya bersumber dari kitab Al-Quran atau wahyu ilahi. Dengan begitu, hukum Islam sangat berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang terbentuk dari konsep manusia. Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, yakni Islam, yang norma-norma hukumnya berasal dari agama Islam. Samsul Anwar menyatakan bahwa umat Islam meyakini bahwasanya hukum Islam berasal dari wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai syariah, yang artinya sesuatu aturan yang sudah digariskan oleh Tuhan untuk manusia. Ustadz Abdul Somad mengatakan pembeda dari hukum Islam adalah dari sumbernya. Terdapat dua sumber hukum Islam, diantaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam sendiri sudah memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Pada bagian ketiga, ada hukum adat. R. Suwatomo mengatakan, hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Hukum adat juga merupakan hukum non-statutior yang sebagian besar isi hukumnya berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Isi dalam hukum Islam sendiri berasal dari putusan-putusan hakim yang merupakan asas-asas hukum yang terdapat pada lingkungan. Berdasarkan rumusan ini, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang diterapkan pada peradilan adat. Pada awal sejarah bangsa dan negara Indonesia, hukum adat memiliki para pakar yang sangat terkenal dengan perjuangannya dalam mempertahankan kedudukan hukum adat dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Di antaranya, Muhammad Quesnoy yang mengkritisi salah paham terhadap kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional di berbagai kalangan masyarakat, baik pro maupun kontra.
Dari kalangan kontra menyatakan bahwa hukum adat berpaling ke belakang kepada apa yang sudah terjadi pada masa lampau. Soetanjo mengemukakan bahwa adanya percaturan politik dalam mewujudkan sistem hukum nasional Indonesia dengan memperjuangkan hukum adat. Demikian pula politik hukum terdahulu atau kolonial yang meletakkan kedudukan hukum Islam sama dengan hukum adat. Seperti teori Reseptie oleh Christian S.H. bahwa teruntuk rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Kemudian untuk hukum Islam sendiri, norma hukum Islam dapat berlaku oleh masyarakat sebagian hukum adat. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pembahasan, yaitu pertama, korelasi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Hukum adat itu seluruh tindakan masyarakat yang sifatnya itu sekali atau bahkan berulang kali. Sedangkan hukum Islam itu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Hukum adat dan hukum Islam ialah dua hukum yang saling terkait dan bersifat akomodatif. Hukum adat dan hukum Islam memiliki peran dan kedudukan yang sama. Namun hal tersebut itu tidak membuat hilangnya identitas masing-masing. Nah, misalnya melakukan perkawinan dalam hukum Islam. Nah, hal tersebut itu menjadi tolak ukur dalam hukum adat. Namun sebenarnya hukum adat dan hukum Islam mendapatkan kedudukan yang sama dan peranan yang proporsional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Yang kedua yakni mengenai kedudukan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Hukum Islam dan hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia tentunya. Terlepas dari itu semua, hukum Islam dan hukum adat di Indonesia dirasa memiliki kedudukan yang sangat fundamental di mata masyarakat. Karena keyakinan turun-temurun dan rasa percaya sangat tinggi akan keyakinan tersebut, membuat sebagian masyarakat lebih menjunjung tinggi hukum adat dan hukum Islam dibandingkan dengan sistem hukum pemerintahan yang ada. Bahkan dewasa ini, hukum adat masih menjadi sistem hukum yang masih melekat erat di dalam jiwa masyarakat. Keyakinan yang kuat terhadap hukum adat karena dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebudayaan dari nenek moyang, sehingga sangat dipercaya kesakralannya. Padahal jika ditinjau melalui literatur hukum, pembagian hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Jadi sistem hukum adat sebenarnya setara dengan hukum pada umumnya. Namun, masyarakat juga harus memiliki kesadaran hukum dalam menyelesaikan sengketa agar tujuan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik. Selain itu, jika berbicara terkait hukum Islam juga berperan sangat penting dalam pembentukan hukum nasional. Keberadaan hukum Islam diperkuat dengan adanya peradilan agama yang telah diatur dalam hukum perundang-undangan sendiri, sehingga yang digunakan dalam hukum Islam sebatas pada jumlah nilai syariah Islam saja. Implementasi hukum Islam pun hanya tertuju pada masyarakat yang beragama Islam. Dari implementasi tersebut sangat jelas menunjukkan peranan hukum Islam juga berpengaruh terhadap hukum nasional di Indonesia. Berbeda dengan hukum adat yang mengimplementasiannya hanya sebatas masyarakat adat yang masih terkekang kebudayaan kuno masa lalu. Sehingga sangat jelas bahwa kedudukan hukum Islam lebih tinggi dibandingkan hukum adat yang ada di Indonesia hingga saat ini. Yang ketiga yakni bentuk validasi keberlakuan hukum Islam dan hukum adat oleh masyarakat di Indonesia. Bentuk validasi masyarakat terhadap hukum adat dan hukum Islam dapat dilihat dari keseharian masyarakat yang masih sangat erat mengaitkan segala aspek kehidupan mereka terhadap kedua sistem hukum ini. Di dalam hukum Islam sudah sangat jelas karena peradilan agama sudah berdiri di Indonesia dan peraturan perundang-undangan syariah atau Islam juga berlaku sebagai hukum yang tertulis. Sedangkan pada hukum adat sendiri, masyarakat cenderung menjunjung tinggi hukum adat karena merupakan hukum yang diterima dan diakui. Sehingga bagi masyarakat, kedudukan hukum adat lebih tinggi dibandingkan hukum Islam. Padahal hukum adat hanya diakui sebagai hukum yang tidak tertulis karena hukum ini tidak merupakan termasuk hukum yang tercatat di Indonesia. Artikel validasi keberlakuan hukum Islam dan hukum adat oleh masyarakat di Indonesia dari kelompok saya. Saya akan menyimpulkan dari kesimpulan artikel ini, yakni hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di dalam masyarakat Indonesia ialah suatu hal yang tidak dapat terlepaskan, karena masing-masing memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam mengatur ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia.
Hukum adat terbentuk karena rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi dari nenek moyang mereka yang turun-temurun serta diakui dan diterima di kalangan masyarakat. Sedangkan hukum Islam terbentuk dari Allah Subhanahu wa taala yang implementasinya hanya mengarah kepada umatnya saja. Kedudukan hukum Islam lebih tinggi dibandingkan hukum adat karena adanya keberadaan hukum Islam, yakni peradilan agama, yang mana telah diatur juga perundang-undangannya di dalamnya. Sebaliknya, hukum adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis dan hanya sebatas kepercayaan adat masyarakat yang terkekang dengan kebudayaan turun-temurun nenek moyang mereka. Namun demikian, bukan berarti hukum adat tidak dapat diakui sebagai hukum, karena dalam peninjauan literatur hukum disebutkan pembagian hukum terbagi menjadi hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Bentuk validasi masyarakat terkait berlakunya hukum adat dan hukum Islam terdapat pada keseharian masyarakat yang masih sangat menggantungkan segala aspek kehidupan mereka terhadap kedua sistem ini. Sekian dari kami, akan